Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan HMI pada JX Designer. Jadi di sini sudah ada soal di mana terdapat 3 buah push button yang jika ditekan secara tepat, kombinasi tersebut akan dapat memutar motor. Nah, untuk push buttonnya ada push button 1, push button 2, dan push button 3. Masing-masing jika ditekan sebanyak 2 kali, maka motor akan berputar selama 10 detik. Nah, ketika motor berputar, buzzer juga akan berbunyi sebagai indikator penanda bahwa si motor ini aktif. Kemudian ada indikator lain, yaitu lampu atau di sini bisa dikatakan LED, dilengkapi dengan 2 buah LED yang menyala secara bergantian. Jadi untuk LED yang pertama dia akan menyala di 5 detik pertama. Setelah LED 1 selesai, maka dilanjutkan oleh LED 2 yang menyala di 5 detik terakhir. Ketika LED 2 berhenti, maka berbarengan dengan motor dan buzzer juga akan berhenti. Nah, kemudian setelah sistem berhenti semuanya, nah ini ada pilihan bahwa apakah sistem ini akan siap digunakan lagi atau sudah cukup. Jadi bisa dihentikan atau bisa dilanjutkan. Dilanjutkan ini maksudnya push button 1, 2, dan 3 ini siap ditekan lagi untuk memutar motor. Gitu ya. Untuk tujuan dari percobaan ini diharapkan mahasiswa itu dapat membuat program HMI untuk plan sistem pengaman putaran motor. Jadi kan tadi udah kalau kombinasi penekanan push button itu sudah sesuai, maka motor ini akan baru bisa berputar. Nah, kenapa kok perlu dibuat program HMI? Itu kan mempermudah kita kalau misalnya plan itu jauh dari control room. Jadi tujuannya adalah melatih kalian untuk bisa pembuatan program HMI biar bisa kontrol plan itu dari jarak jauh. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga dapat memahami tools yang ada di JX Designer sehingga dapat terkoneksi pada JX Programmer. Di sini yang dimaksud tools itu adalah bagaimana kalian menggunakan counter, timer, input maupun output. Sehingga yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa itu dapat mensimulasikan proses kerja plan melalui JX Designer atau HMI. Jadi nggak perlu di on off kan itu melalui JX Programmer. Jadi kalian hanya tinggal mengaktifkannya melalui fasilitas HMI yang ada di JX Designer. Untuk langkah percobaannya, kalian perlu menggambarkan sistem. Jadi digambarkan ilustrasinya. Kenapa kok perlu digambarkan ilustrasi? Karena untuk mempermudah kalian pembuatan tampilan HMI. Jadi kalau tampilan HMI itu kan aslinya sedetail atau semirip mungkin dengan plan kenyataannya. Untuk apa? Untuk siapapun operatornya, dia itu bisa lebih mudah memvisualisasikan plan yang udah ada. Jadi dibikin semirip mungkin sama plan aslinya. Di sini bisa hanya ditampilkan gini aja, PB1, 2, 3 masing-masing display counternya. Kemudian motor, ada buzzer. Di sini bisa ditambahkan timernya juga boleh, masing-masing. Di situ kan ada timernya, itu berarti ada 3. Timer untuk motor dan buzzer, kemudian timer LED, sama timer LED 2. Jadi ada 3 timer bisa ditampilkan untuk memperdetail si tampilan HMI-nya. Kemudian setelah dituliskan soalnya, langsung kalian bisa kerjakan sesuai tahap percobaannya. Untuk hasil dan analisa itu kalian bisa melakukan inisialisasi input dan output
Di sini kalian sebutkan input outputnya itu apa aja, alamatnya itu apa aja, kemudian juga jumlah memori atau jumlah timer dan counter serta alamatnya yang kalian gunakan. Untuk tahap yang pertama ini, inisiasi input output adalah mempermudah kalian untuk perancangan program. Biar kalian bisa tahu rencana yang kalian gunakan itu berapa input dan berapa output, atau memori yang kalian gunakan itu ada berapa jumlahnya. Kemudian flowchart juga perlu dikerjakan untuk mempermudah pembuatan program. Jadi kalian tahu urutan kerjanya si program itu mulai dari start sampai stop itu apa aja. Disesuaikan sama soal atau prinsip kerja plan yang kalian buat. Setelah flowchart sudah dibuat, tahap yang ketiga adalah pembuatan program PLC-nya. Jadi di JX Programmer dulu. Kemudian bisa disimulasikan dulu ini untuk mengetahui apakah program yang kalian bikin itu udah sesuai apa belum. Kalau misalkan udah sesuai, tahap selanjutnya adalah pembuatan HMI di JX Designer. Jangan lupa untuk kalian menyimpan file JX Programmer dan Designer ini dalam satu file agar dia dapat terkoneksi atau jadi bisa terbaca satu sama lain. Nah, untuk proses simulasi di akhir itu kalian hanya boleh membuka satu file JX Programmer dan satu file JX Designer agar mereka dapat terkoneksi dengan lancar. Nah, untuk modul tipe PLC yang kita gunakan, biasanya kita menggunakan JP1E karena di lab kita itu adanya JP1E. Nah, tapi di praktikum kali ini, karena ini hanya simulasi, kalian disarankan untuk mencoba menggunakan modul tipe JP1L atau JP1H. Kenapa? Karena untuk penggunaan JP1E itu nggak bisa di JX Designer. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan JX Designer yang udah kalian buat tadi di awal, gambar ilustrasinya kayak gimana. Tinggal kalian sesuaikan alamat-alamatnya, kemudian jenis functionnya. Kemudian setelah sudah sesuai, sudah disimulasikan, tahap terakhir ada pembuatan timing diagram. Untuk apa? Untuk mengetahui gimana cara proses kerjanya kalau dilihat dalam kawasan waktu. Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan. Di sini kalian tuliskan kesimpulan yang kalian dapat setelah mengerjakan praktikum ini. Kalian memahami apa? Memahami cara pembuatan HMI, cara pembuatan atau pemanggilan counter, timer gitu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah pembuatan, langsung masuk ke pembuatan JX Programmer yang udah kita lakukan. Di sini langsung aja terdapat tombol start dan stop untuk running program keseluruhan. Jadi ketika tombol start ditekan, maka sistem akan siap digunakan. Kenapa perlu dilengkapi seperti ini? Nggak langsung di sini aja start, karena ini merupakan rangkaian self holding untuk pengaman. Jadi si start dan stop ini nggak langsung masuk ke sistem, tapi disimpan dulu di memori. Baru memori ini yang masuk untuk penggerakan sistem keseluruhan. Nah, tadi push button 1 ditekan sebanyak 2 kali. Di sini kalian bisa pakai counter up. PP2 juga sama, 2, PP3 juga sama. Di sini diperlukan tombol reset. Kenapa saya nggak menggunakan reset button sendiri dengan misalnya reset tambahan gitu ya. Digunakan untuk looping program. Jadi kan tadi di soal itu sudah disebutkan bahwa apakah sistem itu berhenti atau siap digunakan. Jadi kalau misalnya buzzer digunakan untuk reset counter, dia bisa digunakan untuk mereset counter yang tadi udah 0 dikembalikan lagi ke 2, jadi bisa digunakan lagi, jadi nggak perlu di start stop itu. Kemudian dari PB1, 2, 3 ini jika kondisinya terpenuhi semua atau nyala, maka akan mengaktifkan motor di paralel sama buzzer, karena nyalanya motor itu berbarengan dengan nyalanya buzzer. Ketika motor itu aktif, maka akan menyalakan timer.
timernya dibikin timer off untuk menyalakan lampu selama 5 detik. Jadi lampu 1 nyala 5 detik pertama, kemudian setelah terpenuhi T1, maka T1 aktif sehingga lampu 2 akan menyala. Selama berapa detik? Selama 5 detik. Nah, kemudian di sini ada tambahan output 100.08 ini untuk apa? Untuk mempermudah kalian cek program. Jadi kalian nggak perlu scroll ke atas ke bawah untuk ngecek apakah PB1, PB2, PB3 atau motor itu udah running kayak gini. Ini perlu atas bawah. Jadi kalian bisa panggil dia sebagai input buat ngecek bahwa dia itu udah nyala apa enggak. Gitu. Untuk simulasinya kita taruh di akhir aja. Jadi ketika program JX Programmer udah siap, udah bener, kita lanjut ke proses pembuatan HMI-nya. Jadi bisa dicatat itu bahwa inisialisasi input output itu ada start, stop, push button 1, push button 2, push button 3. Kemudian motor, di sini saya menggunakan conveyor biar bisa gampang untuk mendeteksi kapan dia nyala, kapan dia mati. Kemudian ada buzzer, kemudian ada LED 1, LED 2. Di sini juga dilengkapi dengan numerical display input. Ada buat menampilkan counter 1, counter 2, dan counter 3 yang terhubung masing-masing PB. Di sini ada lagi timer, ini untuk timer penggerak motor dan buzzer. Bisa kalian tambahkan lagi untuk LED 1 dan LED 2. Kalau misalnya kalian perlu tambahan timer, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi untuk input itu adalah yang kalian panggil itu di on off button. Ini bisa kalian tarik sini. Nah, bentuk dasarnya adalah bentuk yang biru ini. Nah, kalian bisa ganti-ganti ada di bagian sini. Select shape. Nah, ini udah kita bahas pertemuan lalu, jadi langsung aja. Kalau kita hubungkan antara JX Programmer sama designer, jadi kalian masukkan write address-nya 0.00 sini. Kemudian ini saya ganti alternate. Kenapa? Karena biar bisa seperti push button biasa kayak di on, dia akan ditahan, kemudian ditekan lagi baru dia mati. Oke, apply atau oke. Kemudian yang selanjutnya adalah stop. Ini stop. Alamatnya adalah 0.01. Dibuat juga alternate. Karena kan start sama stop itu dipencetnya kan nggak sering kan, jadi di awal dan akhir program simulasi. Kemudian ada PB1. Nah, bedanya adalah saya bikin momentary. Karena kan kalau counter itu harus ditekan 1, nyalakan dan dimatikan baru dia ngitung counter 1. Jadi biar nggak banyak-banyak mencet, jadi cukup dibikin momentary aja. Alamatnya dibikin 0.02. Sama halnya PB2, alamatnya 0.03. PB3 0.04. Kemudian masing-masing display inputnya kalian bisa menggunakan ini, numerical display input. Nah, settingannya itu yang diganti adalah storage type-nya diganti BJD unsigned one word. Integer ini untuk menampilkan berapa maksimal karakter yang bisa di display, bisa 3, bisa 2, karena kita kan tadi hitungannya hanya 2 BJD kan, hanya satu word aja, jadi bisa dibikin 1, bisa dibikin 2. Kemudian untuk setting counter atau timer, kita klik di set ini. Nah, yang kalian pilih adalah counter. Untuk word ini apa? Word ini untuk alamat. Jadi kalau misalnya 0, kalau misalnya output ya itu 100.01. Jadi yang word ini 100-nya. Nah, 01 itu adalah bitnya. Kalau misalnya 100.02, itu kalian nulisnya 100 sama 0 sama 2. Ini bisa kalian cari, bisa tulis di sini atau bisa di
di writing address yang di depan tadi. Oke, semuanya diganti kayak gitu ya, sesuai alamat dan storage type-nya masing-masing. Untuk motor, jenis-jenis motor kalian bisa cari di sini. Ketika nyala dia akan hijau, ketika mati akan abu-abu. Untuk alamatnya ada di sini. Kalau misalnya mau setting manual, ini 100.1 itu artinya adalah 100.01. Commonnya tetap common IO area. Oke. Kemudian sama buzzer juga settingannya. LED juga sama ini yang beda. Yang dipencet adalah tetap BCD unsigned one word. Timernya bisa kalian alamatkan di sini 00 atau setting ada di word 0. Diganti settingan timer. Jadi yang membedakan timer sama counter itu. Ketika sistem udah siap digunakan dan desain udah sesuai sama kalian kehendaki, kalian bisa simulasikan. Di sini bisa ditambahin date biar tahu kalian kapan ngerjainnya, sama time. Nah, untuk mengetahui dulu apakah desain yang kalian bikin itu udah sesuai sama yang kalian bayangkan, ini ada select on off ini buat tahu dia ketika dipencet atau ketika on sama off itu gimana tampilannya. Nah, gini, itu buat ngecek aja. Kemudian tahap selanjutnya adalah simulasi program. Kalian bisa klik tombol ini, centang tes, diklik, kemudian pilih yes to all. Kalau yes nanti sistemnya nggak bisa kebaca. Yes to all. Kemudian kalau awal itu di start testing offline. Sekarang diganti connect to GX Simulator. Start. Biarkan dia koneksi dulu antara GX Programmer dan GX Designer. Kemudian akan muncul tampilan simulatornya seperti ini. Nah, di sini sistem akan otomatis connect antara GX Designer dan Programmer. Di sini programmernya udah otomatis running atau nggak perlu kalian work online simulator, jadi otomatis nyambung. Sekarang tinggal kita simulasikan. Tadi soalnya adalah ketika tombol start ditekan, maka sistem akan menyala, siap digunakan. Nah, tombol startnya ini kenapa saya lepas, karena tadi udah ada rangkaian save holding. Jadi memori yang ada di PLC udah menyimpan logika yang diberikan oleh tombol input start. Kemudian PB123 ini dibuat dibuat momentary karena nggak perlu dipencet banyak-banyak. Jadi tinggal kalian klik, dia akan berkurang. Kalau misalnya kalian pengen tahu dia udah nyala apa belum, tinggal diklik tahan aja. Maka dia ada nyala lampunya. Sama aja, mau diklik dikit atau banyak itu sama aja. Cuma di situ kenapa kok nggak nyala langsung, karena di situ ada delay lampunya nyala. Kalian mau pencet PB3 dulu juga boleh. Jadi sesuaikan kombinasi yang pengamannya. Maka lampu motor dan buzzer akan barengan nyala, diiringi dengan LED 1 yang akan menyala dan dilanjutkan LED 2. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah sistem akan siap digunakan lagi? Ya, di sini sistem bisa digunakan lagi karena untuk reset counter itu kan tadi sudah dipakai alamatnya buzzer. Kalian juga bisa pakai alamatnya motor karena motor dan buzzer nyala bersamaan. Bisa juga pakai LED karena LED ini matinya terakhir, bisa juga. Nah, di sini ketika saya pencet yang terakhir maka motor akan berjalan. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kok timernya jalannya seperti itu? Karena jalannya aslinya di program itu kan cepet banget. Ini nggak bisa mengikuti, jadi pasti ada delaynya. Oke, semoga jelas simulasi dan penjelasannya untuk
praktikum sistem pengaman motor ini silakan kalian lanjutkan untuk masing-masing babnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.